Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik coaching menggunakan alur Tirta. Pengamat adalah saya sendiri, Winda Nugraha Sinta Dewi. Coach akan diperankan oleh Bapak Denny dan coachingnya adalah Bapak Fikri. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Pak Denny hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik dan sehat, Pak Denny. Nah, hari ini kita bertemu sesuai dengan jadwal yang kita telah tetapkan ya, Pak Den ya. Hari ini rencananya saya akan mengamati kegiatan coaching bersama Pak Denny. Siap, Pak Denny? Iya Bu, Jadi, persiapan apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching nanti, Pak? saya sudah berdiskusi dengan coach saya tentang topiknya saja, tapi belum ke permasalahan secara spesifik Bu. Enggak. Berhubung saya sebagai observer pada kali ini tentang kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, maka saya akan menyampaikan apa saja yang akan saya nilai dalam kegiatan coaching hari ini. Nah, di sini ada tiga kegiatan yang akan saya nilai. Pertama, bagian pra-supervisi. Kedua, bagian observasi. Dan yang ketiga adalah pasca percakapan tersebut. Dari penilaian-penilaian yang mencakup seperti sesuatu yang tidak dilakukan, sesuatu yang sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah dipelajari. Kira-kira, Pak, kompetensi apa yang sudah Pak Denny miliki sebagai coach? Potensi yang saya miliki sebenarnya belum terlalu dalam karena ini adalah sesuatu yang baru yang saya pelajari. Namun, seperti yang saya sudah pelajari, kompetensi coaching ini ada tiga. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, dari ketiga kompetensi coach ini, mana nih yang akan dominan Bapak lakukan atau Bapak munculkan pada kegiatan kali ini, Pak? Kalau saya pribadi akan memilih kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Bu. Karena biasanya seorang coach akan sangat nyaman dan dihargai jika ketika dia bercerita, kita selalu ada dan mendengarkan dengan baik. Inggih. Jadi Bapak memilih kompetensi kehadiran penuh dan pendengar aktif ya, Pak ya, agar coaching yang Bapak lakukan, coaching kali ini coachingnya merasa nyaman, merasa dihargai. Namun saya harap Bapak juga akan memaksimalkan nih Pak di bagian kompetensi yang lainnya ya Pak. Semoga kegiatan coaching kali ini berjalan lancar ya Pak. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, terakhir saya ingatkan kembali untuk kegiatan kali ini akan saya nilai ya Pak ya, ada tiga yaitu supervisi, observasi, serta pasca percakapan. Selamat menjalankan coaching hari ini ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, sama-sama Bapak. Assalamualaikum, Pak Fikri. Waalaikumsalam Bapak Denny. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Denny. Gimana kabar Pak Denny juga di sana? Alhamdulillah, kabar baik juga. Saya senang sekali Bapak datang hari ini sesuai dengan eh, yang sudah kita sepakati jadwalnya. Lalu apa nih yang kita akan bicarakan hari ini? Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Pak. Cuman ada yang perlu di coaching sedikit nih dengan masalah murid saya di kelas. Oke, siap Pak. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya Pak. Nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan?
eh, dari pembicaraan kita ini, mungkin saya ini ingin mendapatkan ide-ide segar atau bisa dikatakan sejenis solusi lah Pak, kayak gitu. Baik, Pak. Jadi masalah murid yang seperti apa yang Bapak hadapi saat ini? Begini ya Pak ya, saya kan sekarang mengajar di kelas 10. Nah, di dalam kelas 10 ini ada salah satu anak yang ya sangat bandel lah di dalam kelas itu. Setiap pembelajaran olahraga dia itu tidak pernah ikut kegiatan olahraga. Tidak pernah ikut kegiatan olahraga seperti apa yang Bapak maksudkan? Maksudnya seperti gini ya Pak. Jadi saat pembelajaran olahraga, semua anak-anak itu kan berkumpul di lapangan untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, si anak ini dia tidak mau ikut olahraga, malah dia diam tinggal di kelas. Oh, jadi ada murid yang tidak mau ke lapangan untuk kegiatan pelajaran olahraga. Jadi Bapak berharap murid Bapak itu seperti apa nih sebenarnya? Ya begini ya Pak, jujur saya agak khawatir. Kan kegiatan penilaian akhir semester ini sebentar lagi. Nah, takutnya anak ini tidak bisa ikut ujian karena kan otomatis ketinggalan dalam pembelajaran. Oke, kalau seperti itu, kira-kira apa yang menjadi penyebab anak itu sehingga tidak mau ikut pelajaran olahraga dibanding teman-teman yang lain? Pernah Bapak cari tahu? Ya, pernah sih Pak, waktu kemarin saya tanya sama wali kelasnya, ternyata anak ini memang nggak hobi atau memang nggak suka berolahraga dibanding teman-temannya yang lain. Sejauh ini, Pak, apakah Bapak sudah ada rencana untuk mengatasi masalah murid tersebut? Sebenarnya ada sih Pak, cuman sedikit agak ragu lah. Rencananya seperti apa, Pak, yang Bapak akan lakukan? Saya itu mungkin yang pertama ingin melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Mungkin dengan ngobrol dari hati ke hati setelah pulang sekolah nanti. Wah, bagus itu, Pak. Namun, tadi kenapa Bapak sampai ragu? Ya, saya itu kan berpikir, jadi ragu itu, karena kan anak itu nanti kalau misalnya saya panggil untuk menghadap saya, takutnya anak itu malah menjadi takut dan tidak mau menemui saya. Oh iya, betul-betul. Nah, kalau seperti ini nih, bagaimana bisa mengatasinya, Pak? Mungkin baiknya saya akan coba bicara dulu ya dengan orang tuanya ya Pak ya. Oke, jadi rencana Bapak tadi, kira-kira kapan nih, Pak, akan dimulai dari mananya gitu? Mungkin pertama-tama saya akan datangi orang tuanya dulu. Setelah saya jelaskan pokok permasalahannya dan setelah dikasih izin oleh orang tuanya, baru nanti saya panggil anak ini untuk melakukan pendekatan. Kira-kira ada nggak rekan kerja atau guru-guru di sekolah Bapak yang bisa membantu Bapak? Oh, ada Pak. Itu nanti saya akan minta bantuan mungkin Bu Nur Saidah ya Pak. Beliau itu pintar mengambil hati anak supaya anak itu menurut dan juga cara penyampaiannya sangat bagus, mudah dipahami. Oke. Lalu ada rencana nih kapan akan dimulai eh, rencana Bapak yang cari tangan tadi? Secepatnya lah Pak. Mungkin besok saya akan langsung temui orang tuanya dulu. Oh, kalau targetnya nih, misalnya kapan selesai nih Pak? Kira-kira aja nih Pak. Kalau bicara masalah target, mungkin saya berusaha secepatnya Pak. Jadi sebelum ujian semester itu sudah saya lakukan ini pendekatan itu supaya dia sudah benar-benar siap kayak gitu. Wah, bagus sekali Pak. Semakin cepat semakin baik kan Pak ya, betul. Iya. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi dari masalah Bapak ini. Namun, bagaimana nih Pak supaya saya bisa tahu progres yang Bapak sudah lakukan? Nanti saya akan ceritakan kepada Bapak nih bagaimana perkembangannya nanti ya Pak ya. Oke Pak, nanti saya tunggu kabarnya dari Bapak ya.
Iya, terima kasih Pak sudah mau jadi coach saya pada hari ini. Sama-sama Bapak. Baik, Bapak Denny, Iya Bu. bagaimana tadi Pak proses coaching yang Bapak lakukan dengan rekan sejawatnya Pak? Alhamdulillah Ibu semua berjalan lancar. Koci sudah menemukan solusi dalam menghadapi masalahnya. Hmm. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga melihat dari cara Bapak sudah berhasil menggali potensi Koci, sehingga dia mampu mengeluarkan ide untuk menghadapi permasalahannya yang dihadapi. Dan saya lihat juga dalam proses yang Bapak lakukan, coaching tadi, Pak Denny sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Tujuannya jelas, kemudian cara Pak Denny mengidentifikasi masalah sudah sangat bagus. Kemudian dari segi penggalian tanggung jawab pun Koci juga sudah tercapai. Terima kasih Ibu. Ya Pak Den, dari awal tadi kan kita bicarakan tentang indikator kompetensi keberhasilan Pak Denny nih. Menurut Pak Denny sendiri, apakah indikatornya sudah terlaksana dengan baik, Pak? Menurut saya Bu, saya sudah melaksanakannya semaksimal mungkin yang saya bisa. Walaupun mungkin masih belum sempurna Bu. Pada kompetensi kehadiran penuh, saya berfokus menyelesaikan masalah. Menangkap lawan bicara saya sudah saya usahakan dan tidak melakukan hal-hal lain. Nah, kiranya itu sudah saya lakukan Bu, dari percakapan tadi. Baik, Pak Den. Saya melihat Bapak juga sudah sangat maksimal hari ini dari cara Pak Denny mendengarkan, gestur yang Bapak lakukan, serta tatapan Pak Denny kepada Koci juga sangat pas dengan yang saya harapkan. Terima kasih banyak Ibu. Itu tadi kan kompetensi yang pertama nih, Pak. Kalau kompetensi selanjutnya dari kegiatan coaching ini ada nggak yang ingin Bapak tingkatkan, Pak? Kemungkinan yang saya akan tingkatkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mengapa kira-kira Pak Denny memilih itu, Pak? Karena gini, Bu, kita memberi pertanyaan yang berbobot, maka kita akan mudah memecahkan masalah dari coach kita. Karena kita tahu ada alur kita pada coaching. Nah, kalau coach tidak mampu memberikan pertanyaan sesuai alur kita, maka pembicaraan kemungkinan jadi bias dan melebar kemana-mana, Bu. Lalu pemecahan masalahnya jadi sulit. Begitu kira-kira menurut saya, Bu. Bagus sekali, Pak Denny. Memberikan pertanyaan yang berbobot, ini adalah salah satu kunci untuk kegiatan coaching kali ini. Nah, apalagi kita sebagai coach harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Kita melalui pertanyaan-pertanyaan itu tadi saya lihat, saya rasa Pak Denny juga sudah berhasil menggali potensi coaching yang Bapak dan saya anggap kegiatan coaching yang Bapak lakukan berhasil, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ibu. Mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya Bapak lakukan lebih meningkat, terus kompetensi coaching yang Bapak rasa masih kurang pada diri Bapak dapat Bapak tingkatkan kembali. Lebih pokoknya lah Pak lah. Keren Pak Amin. sudah Baik, Pak. Ibu. Nah, Terima kasih Pak atas waktunya tadi dan kesediaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya Pak. Demikian amin. kegiatan coaching hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching menggunakan alur cerita. Sebagai pengamat, saya sendiri, Fikri Hadi, sebagai coach, Bu Winda,
dan sebagai coach Bapak Denny. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam, Pak Fikri. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Pak. Bagaimana Ya, kabar Bapak sendiri? alhamdulillah saya juga baik, Bu. Alhamdulillah juga kita bertemu hari ini sesuai jadwal yang kita tetapkan ya, Bu ya. Jadi hari ini rencananya saya akan mengamati kegiatan coaching bersama Ibu dengan Bapak Dini ya, Bu. Iya ya, Pak. Ya. Jadi persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapan untuk kegiatan coaching hari ini? Iya, terima kasih Pak. Saya sudah berdiskusi dengan coach saya, yaitu Pak Denny, tentang topiknya saja. Tapi belum sampai ke permasalahan yang spesifik, Pak. Oh, berhubung saya sebagai observer tentang kegiatan coaching Ibu, mungkin saya akan menyampaikan ya Bu ya, apa saja yang akan saya nilai nantinya dalam kegiatan coaching pada hari ini. Nah, di sini ada 3 kegiatan yang akan saya nilai. Yang pertama bagian pra-supervisi. Yang kedua bagian observasi serta pasca percakapan. Nah, jadi dari penilaian-penilaian yang mencakup seperti sesuatu yang tidak dilakukan, sesuatu yang sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah dipelajari. Kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu miliki sebagai coach? Kompetensi yang saya miliki sebenarnya belum terlalu mendalam sih, Pak. Masih pada tahap pembelajaran lah menurut saya. Jadi sesuatu yang baru saya pelajari, namun sepertinya yang sudah saya pelajari ini ada di kompetensi coaching ada 3, Pak. Yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah pemberian pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya Bu ya. Jadi kompetensi tadi ada 3. Apa tadi Bu? Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, jadi dari 3 kompetensi coach ini, yang mana yang paling dominan nanti Ibu munculkan pada kegiatan ini, Bu? Kalau saya akan memilih kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Pak. Karena biasanya seseorang coach ini akan sangat merasa nyaman dan merasa dihargai jika kita mendengarkan ketika dia bercerita, terus ada apa namanya, dengan ekspresi yang kita lakukan, di situ akan Iya. timbul rasa nyaman menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh seorang coach, Pak. Hmm. Jadi Ibu memilih kompetensi kehadiran penuh dan pendengar aktif ya, Bu, agar coach merasa nyaman dan dihargai. Namun saya juga berharap Ibu juga akan memaksimalkan bagian kompetensi yang lainnya, Bu. Jadi Oke, semoga Pak. Ya. kegiatan coaching hari ini kita berjalan lancar ya, Bu ya. Amin. Terima kasih, Pak, atas doanya dan dukungannya, Bapak. Jadi terakhir saya ingatkan kembali ya Bu ya, yang saya nilai hari ini ada 3, yaitu pas supervisi, observasi, serta pasca percakapan. Jadi selamat menjalankan coaching hari ini ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah saya baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik juga, Pak.
Saya senang sekali loh Pak, Bapak bisa datang hari ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Apa nih yang akan kita bicarakan Pak hari ini? Sebenarnya tidak apa-apa sih, Bu. Saya cuma perlu di-coaching sedikit dengan Ibu masalah murid saya di kelas, Bu. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya Pak. Nah, Pak Denny, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan, Pak? Saya ingin dapat ide segar gitu, Bu, untuk pembelajaran saya di kelas gitu. Baik, Pak Denny, jadi ada masalah murid yang bagaimana nih, Pak? Atau seperti apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Begini, Ibu, saya izin cerita, Bu ya. Saya kan sekarang Ya. mengajar di kelas 10 nih. Nah, di dalam kelas yang saya ampu itu ada salah satu anak yang bandel. Bandelnya bukan main. Setiap pelajaran olahraga dia tidak pernah ikut kegiatan olahraga, Bu. Dari sikap anak itu, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Gini Bu, saat pelajaran Mhm. olahraga semua anak-anak berkumpul di lapangan untuk melakukan aktivitas olahraga. Tapi yang bersangkutan malah santai saja di dalam kelas Bu, seperti malas olahraga gitu. Oh, jadi murid Bapak ini ketika jam olahraga yang Bapak lakukan, dia bermalasan ya. Nah, jadi apa yang Bapak harapkan supaya murid Bapak ini menjadi seperti apa sih, Pak? Iya Bu, jujur saya agak khawatir nih. Kegiatan penilaian kan akhir semester sebentar lagi. Takutnya anak tersebut tidak bisa ikut ujian akhir semester Bu. Nah, kan sudah ya, Pak ya. Ini mulai apa? Mendekati waktu sumatif ya, mulai mau hujan. Kalau seperti ini, kira-kira apa yang menghambat anak tersebut sehingga dia kok nggak mau olahraga? Apa ya, Pak? Dibandingkan dengan teman-teman Waktu, yang lainnya. iya, waktu saya tanya ke wali kelasnya ya, sebelumnya juga ada guru olahraga sebelumnya saya tanya, ternyata anak ini memang tidak suka berolahraga dibanding teman-temannya yang lain, Bu. Hmm, sejauh ini, apa yang sudah Bapak rencanakan atau ada rencana untuk mengatasi masalah murid tersebut, Pak? Sebenarnya ada sih, Bu. Cuma saya sedikit masih ragu gitu. Rencana seperti apa itu, Pak? Kok ada keraguan pada diri Bapak? Saya ingin melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Mungkin dengan ngobrol dari hati ke hati setelah pulang sekolah gitu, Bu. Wah, bagus itu, Pak. Namun, apa yang membuat Bapak ragu? Ya, saya sedikit ragu. Saya berpikir nanti anak ini malah jadi takut dan tidak mau menemui saya, Bu. Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara Bapak mengatasinya, Pak? Saya akan coba bicara dengan orang tuanya dulu deh kayaknya. Oke, jadi dari rencana Bapak tadi, kira-kira Bapak akan mulai dari mana, Pak? Pertama, yang saya akan datangi orang tuanya dulu. Setelah saya jelaskan dan dapat izin, baru saya akan mulai melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kira-kira adakah Pak rekan kerja yang dekat dengan Bapak yang bisa membantu ini, Pak? Ada, Bu. Nanti saya akan minta bantuan Ibu Enda. Beliau ini pintar mengambil hati anak-anak biasanya supaya menurut. Dan juga cara penyampaiannya sangat bagus dan mudah dipahami biasanya. Lalu kapan nih Pak rencana tersebut akan Bapak mulai laksanakan? Secepatnya lah Bu, kayaknya. Besok saya akan temui orang tua siswanya dulu.
Kalau target selesainya kapan, Pak? Saya berusaha sebelum ujian semester agar nanti dia sudah benar-benar siap Bu untuk mengikuti ujian semester gitu Bu. Wah, bagus sekali, Pak, itu. Nah, semakin cepat, semakin baik, kan? Nah, sepertinya Bapak sudah menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi ini. Namun, bagaimana nih supaya progres ke depannya dapat Bapak lakukan? Bapak bisa tahu kalau ini sudah terlaksana bagaimana, Pak? Nanti saya akan ceritakan ke Ibu lagi bagaimana perkembangannya. Nanti saya akan kontak Ibu. Kita akan bertemu lagi gitu Bu ya. Boleh ya? Oke, boleh. Nanti saya tunggu ya, Pak, kabar dari Bapak. Baik, terima kasih Ibu sudah mau menjadi coach saya pada hari ini. Sama-sama, Pak. Semoga ke depannya semakin sukses lagi, Pak, ya, dalam proses Amin. pembelajarannya. Amin. Oke, Makasih Bu. ya, sama-sama. Iya, Ibu Winda, bagaimana Baik, tadi Bu? Pak. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya dengan rekan sejawatnya Pak Denny tadi? Alhamdulillah, Pak, semua berjalan lancar. Terus, Koci sendiri, Pak Denny sudah menemukan solusi dalam menghadapi masalahnya. Hmm. Ya Bu, tadi saya juga sambil mendengarkan, sambil mencatat catatan kecil ya Bu ya. Jadi saya melihat Ibu sudah berhasil menggali potensi coach tadi. Jadi sehingga dia mampu mengeluarkan ide untuk menghadapi permasalahan yang dia hadapi Bu. Dan saya lihat juga proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur cerita. Tujuannya sudah jelas, kemudian cara Ibu mengidentifikasi masalah sudah sangat bagus, kemudian dari segi penggalian tanggung jawab coach juga sudah tercapai kayak gitu. Ya, sudah sangat bagus, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Jadi dari awal tadi kita berbicara tentang indikator kompetensi keberhasilan ya, Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu sendiri, apakah indikator sudah terlaksana dengan baik? Saya sudah melaksanakannya semaksimal mungkin, Pak. Saya Hmm. bisa melakukan tersebut walaupun mungkin masih belum bisa dikatakan sempurna lah, Pak. Pada kompetensi kehadiran secara penuh, saya pun sudah mulai fokus menyelesaikan masalahnya. Saya menangkap lawan bicara saya, apa yang dibicarakan, terus saya usahakan juga sudah melalui beberapa hal yang kiranya dapat mengarahkan dan melakukan, kepada kunci tersebut di percakapan tadi, Pak. Oh, baik Ibu. Jadi yang saya lihat, Ibu juga sudah sangat maksimal hari ini ya Bu ya. Dari cara Ibu mendengarkan, gestur, serta tatapan Ibu kepada Coach Padini tadi. Jadi sungguh sangat pas sesuai dengan yang diharapkan dari coaching ini ya Bu ya. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi itu tadi kan Bu, kompetensi yang pertama. Kalau kompetensi yang selanjutnya dari kegiatan coaching ini, ada nggak yang ingin Ibu tingkatkan lagi, Bu? Kemungkinan, Pak, saya akan lebih meningkatkan lagi pada pemberian pertanyaan yang berbobot, Pak. Hmm, mengapa kira-kira Ibu memilih itu, Bu? Karena Pak, kita memberi pertanyaan yang berbobot ini, maka kita akan mudah memecahkan masalah dari yang kunci hadapi ini. Kunci kita itu kalau kita sudah sesuai dengan alur tirtanya, maka coaching akan berjalan dengan baik. Terus, coach tidak akan mengalami kesulitan. Coach akan jadi terbiasa dan arahan pembicaraan yang kita lakukan pun tidak akan melebar kemana-mana, Pak. Seperti itu, sehingga pemecahan masalah yang sulit akan bisa segera terselesaikan. Begitu kira-kira, Pak, menurut saya.
Wah, bagus sekali itu, Bu. Jadi memberikan pertanyaan berbobot ini adalah salah satu kunci untuk kegiatan coaching ini, Bu, ya. Apalagi kita sebagai coach harus bisa menggali potensi yang dimiliki coach. Jadi kita melalui pertanyaan-pertanyaan itu tadi, Bu. Tadi saya lihat Ibu juga sudah berhasil menggali potensi coach Ibu dan saya anggap kegiatan coaching ini hari ini berhasil, Bu. Terima kasih, Bapak. Iya Bu, jadi mudah-mudahan kegiatan coach selanjutnya Ibu lebih meningkatkan kompetensi coaching yang Ibu rasa masih kurang pada diri Ibu ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penyampaian yang Bapak lakukan, arahan yang Bapak berikan kepada saya, Pak. Saya akan meningkatkan lagi bagaimana proses coaching tersebut, Pak. Terima kasih juga Bu. Jadi semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Jadi demikian kegiatan coaching kita hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik coaching menggunakan alur tirta. Sebagai pengamat saya Denny Ranoti dan sebagai coach Bapak Fikriyadi dan coach Ibu Winda. Assalamualaikum Pak Fikri. Selamat malam. Selamat malam Pak Denny. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak Denny. Bagaimana kabar Pak Denny sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Hari ini kita bertemu sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan ya. Hari ini rencana saya akan mengamati kegiatan coaching Bapak bersama Ibu Winda ya. Iya Pak. Jadi persiapan apa saja yang sudah Bapak siapkan nih untuk kegiatan coaching nanti? Saya sudah berdiskusi dengan coach saya tentang topiknya saja, tapi belum ke permasalahan yang secara spesifiknya Pak. Begini Pak ya, berhubung saya sebagai observer pada kegiatan ini tentang kegiatan coaching Bapak bersama Ibu Winda, maka saya akan menyampaikan apa saja yang saya nilai dalam kegiatan coaching hari ini. Nah, di sini ada 3 kegiatan yang saya nilai. Pertama, bagian pra-supervisi yang saat ini kita lakukan nih. Kedua, bagian observasi nanti Bapak bersama coach Bapak, Bu Winda. Kemudian setelah observasi tersebut kita akan bercakap kembali atau pada kegiatan pasca observasi atau pasca percakapan. Dari penilaian-penilaian mencakup seperti sesuatu yang tidak dilakukan, kemudian sesuatu yang sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan juga yang sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah dipelajari. Kira-kira nih, kompetensi apa yang Bapak miliki sebagai coach? Sebenarnya saya sih belum terdalam ya Pak memiliki kompetensi ini. Cuman sesuatu ini baru saya pelajari, namun seperti yang sudah saya pelajari, kompetensi coaching ini ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, mantap Pak. Jadi dari 3 kompetensi coach ini, yang mana nih yang Bapak dominan akan munculkan pada kegiatan hari ini? Mungkin dalam kegiatan coaching hari ini, saya akan memilih kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Jadi karena biasanya seorang coach itu akan sangat nyaman dan dihargai jika ketika dia bercerita, kita selalu ada dan mendengarkan dengan baik. Begitu, Pak. Oh, jadi Bapak memilih kompetensi kehadiran penuh dan pendengar aktif ya Pak, agar coach merasa nyaman dan dihargai. Namun saya juga berharap nih Pak, akan memaksimalkan bagian kompetensi yang lainnya gitu Pak. Semoga kegiatan coaching hari ini bisa berjalan lancar ya Pak. Amin. Terima kasih banyak, Bapak.
Terakhir saya ingatkan kembali, kegiatan yang saya nilai hari ini ada 3, yaitu prasupervisi, observasi, serta pasca percakapan. Selamat menjalankan coaching hari ini, Pak. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Winda pada malam ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bagaimana keadaan Pak Fikri sendiri, Pak, malam ini? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Jadi saya senang sekali Ibu datang ada acara coaching malam ini ya. Jadi sesuai yang sudah kita sepakati, apa nih Bu yang akan kita bicarakan pada malam ini? Sebenarnya tidak apa-apa sih, Pak. Cuma ini perlu di-coaching sebentar saja sih sebenarnya. Sedikit gitu, nah, Pak. Ada Oh, iya. masalah di kelas saya, Pak. Ini, Pak. Oh, oke, siap Bu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ini menginginkan, Pak, adanya dapat ide segar gitu loh, Pak, yang bisa memberikan sesuatu yang baru pada pembelajaran di kelas saya nanti, Pak. Baik Ibu, jadi masalah murid seperti apa yang Ibu hadapi sekarang ini? Nah, begini, Pak. Saya ini kan ngajar nih, Pak, di kelas 10 nih. Iya, Pelajaran olahraga, Pak, yang saya ampu. Nah, ada satu anak ini, Pak, bandel. Bukan main lah, Pak, pokoknya. Setiap iya. pelatihan olahraga, dia nggak pernah ikut, Pak. Seperti itu, Pak. Tidak pernah ikut kegiatan seperti apa yang Ibu maksudkan? Ya, jadi begini, Pak. Setiap jam olahraga itu kan anak-anak berkumpul nih di lapangan. Nah, untuk Ya. anak yang unik ini nih, Pak, dia nggak mau, Pak, melakukan aktivitas olahraga tersebut. Oh, jadi ada murid yang tidak mau ke lapangan untuk kegiatan pembelajaran olahraga. Jadi Ibu berharap murid seperti apa yang ingin Ibu inginkan? Saya ini kan sudah berjalan beberapa bulan ya, Pak, mendekati semesteran juga kan. Takutnya nanti kalau dia seperti ini akan mengalami ketertinggalan gitu, Pak. Bagaimana dia akan mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan pada waktu jam olahraga aja sendiri, dianya nggak ikut, Pak. Seperti itu. Jadi saya Betul, menginginkan si anak ini ada di pembelajaran saya. Seperti itu, Pak. betul juga ya Bu ya. Jadi kalau seperti itu, kira-kira apa yang menjadi penyebab anak itu sehingga tidak mau ikut pelajaran olahraga dibandingkan teman-teman yang lainnya, Bu? Nah, ini Pak, dari hal ini nih saya mau melakukan pendekatan nih Pak sama si anak kayak itu. Tapi ada keraguan nih Pak untuk melakukan ke hal tersebut. Karena memang anaknya nih anak laki-laki gitu Pak. Jadi apa ya masih banyak suatu pertanyaan yang masih menjadi beban saya gitu loh Pak. Oh, sejauh ini apakah Ibu sudah ada rencana untuk mengatasi masalah murid tersebut? Kalau rencana sih Pak sudah ada. Ada yang sudah mau saya jalankan, yaitu mendekati si anak, Pak. Seperti itu. Supaya Oh, tahu alasan si anak kenapa ketika jam olahraga kok tidak bisa mengikuti, seperti itu. Tidak mau mengikuti jam saya. hmm. Mungkin ada rencana lain, Bu? Nah, saya akan melakukan pendekatan, tentunya apa namanya, dari hati ke hati lah, Pak. Berhadapan langsung dengan anaknya, mungkin akan saya lakukan di taman kelas saja lah, supaya suasananya pun tidak terasa menakutkan bagi si anak, Pak. Seperti itu. Wah, bagus itu, Bu. Nih, kira-kira kapan Ibu akan memulai pendekatan ini, Bu?
Kalau bisa saya akan lakukan secepatnya, Pak, supaya lebih cepat, lebih baik saya mengatasinya, agar tahu ke depannya apa yang akan saya lakukan. Oh iya. Oke. Jadi dari rencana Ibu tadi, kira-kira Ibu akan mulai dari mana, Bu? Pertama, tentunya saya akan mendekati si anak terlebih dahulu, kemudian saya Bu, akan menghubungi wali kelasnya, terus saya akan juga berkenalan dengan orang tuanya terlebih dahulu, supaya ke depannya saya tahu dengan jelas dan dapat melakukan pembelajaran ini dengan maksimal, Pak. Oh Seperti iya. itu, Pak. Iya. Kira-kira selain wali kelas mungkin atau sampai ke kepala sekolah, mungkin dari rekan kerja Ibu, apa ada yang mungkin bisa membantu Ibu? Mungkin dari rekan kerja atau teman sejawat? Nah, ada, Pak. Tentunya saya akan minta bantuan kepada Bapak Samsul ini karena Pak Samsul ini kan terkenal orang yang dekat nih dengan anak-anak. Nah, Hmm. dia nih jago nih kalau akrab dengan anak-anak. Nah, di situ mungkin saya akan minta bantuan Pak Samsul ini untuk membantu saya, Pak, supaya apa yang disampaikan nanti si anak ini tidak canggung. Karena kan kita beda jenis nih, Pak. Takutnya dia nggak mau terbuka dengan saya. Jadi saya akan minta bantuan Pak Samsul bersama-sama berbicara, membersamai kamilah, supaya tahu Iya. alasan si anak kenapa, begitu, Pak. Oke lah Bu. Lah Bu, kira-kira kapan rencana Ibu akan mulai ini? Sekiranya dalam 2 hari ini, Pak, mungkin setelah kegiatan ekskul, Pak, akan saya lakukan besok, karena lebih cepat lebih baik, Pak. Oh iya Bu. Kalau targetnya selesainya kapan Bu? Pokoknya sebelum menghadapi semesteran harus sudah selesai, Pak. Jadi paling enggak sebulan sebelum semesteran ini sudah selesai permasalahan yang saya hadapi ini. Dan si anak dapat melaksanakan atau mengikuti olahraga. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi semakin cepat itu semakin baik. Jadi Ibu sudah sepertinya sudah menemukan solusi dari masalah ini ya Bu lah. Namun bagaimana nih supaya saya bisa tahu progres yang Ibu sudah lakukan? Nanti, Pak, begitu sudah ada hasilnya, saya akan ceritakan dengan Bapak kembali bagaimana perkembangan yang sudah saya dapatkan dari pendekatan yang saya lakukan dengan anak tersebut, Pak. Juga tentunya bantuan dari Pak Samsul tadi. Begitu, Pak. Oke Bu, nanti saya tunggu kabar dari Ibu ya Bu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih sudah ada waktu untuk saya dan Bapak bersedia menjadi coach saya pada hari ini, Pak. Nggih, sama-sama Bu. Makasih, Pak. Eh, baik, terima kasih. Bagaimana tadi Pak Fikri proses coaching dengan rekan sejawatnya Bu Winda? Alhamdulillah Pak, di proses coaching tadi semua berjalan lancar. Coach sudah menemukan solusinya dalam menghadapi masalahnya. Ya, saya juga melihat itu dari sedikit catatan saya. Bapak sudah berhasil menggali potensi coaching sehingga dia mampu mengeluarkan ide untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Dan saya juga lihat proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Tujuannya sudah jelas. Kemudian cara Bapak mengidentifikasi masalah sudah sangat bagus. Kemudian dari segi penggalian tanggung jawab, coaching juga sudah tercapai saya lihat. Terima kasih Pak. Iya Pak, dari awal tadi kan kita bicara tentang indikator kompetensi keberhasilan Bapak. Menurut Bapak sendiri, apakah ada indikatornya yang sudah terlaksana dengan baik gitu Pak? Menurut saya, tadi saya sudah melaksanakan semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan, walaupun mungkin masih belum sempurna, Pak. Jadi pada kompetensi kehadiran secara penuh, saya berfokus menyelesaikan masalah, menangkap lawan bicara, sudah saya usahakan, dan tidak melakukan hal-hal lain. Nah, kiranya
itu sudah saya lakukan dari percakapan tadi. Baik, Pak. Yang saya lihat juga Bapak juga sangat maksimal hari ini. Dari cara Bapak mendengarkan, kemudian gestur serta tatapan Bapak kepada coach sudah sangat pas dengan yang diharapkan begitu dari catatan saya ketemukan. Terima kasih banyak, Pak. Itu tadi kompetisi yang pertama ya Pak. Kalau kompetisi yang selanjutnya dari kegiatan coaching yang ini ada nggak yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Kemungkinan yang akan saya tingkatkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kira-kira. Wah, kira-kira Bapak beri itu. Jadi karena kalau kita memberikan pertanyaan yang berbobot, maka kita akan mudah memecahkan masalah dari coach kita, Pak. Jadi karena kita tahu ada alur tirta pada coach. Nah, kalau coach tidak mampu memberikan pertanyaan sesuai alur tirta itu, maka pembicaraan kemungkinan jadi bias dan melebar kemana-mana, Pak. Lalu pemecahan masalahnya jadi sulit. Mungkin begitu kira-kira menurut saya, Pak. Bagus sekali. Saya juga sepakat itu. Memberikan pertanyaan berbobot ini adalah salah satu kunci untuk kegiatan coaching. Apalagi kita sebagai coach kan harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach kita melalui pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Tadi saya lihat juga Bapak sudah berhasil menggali potensi coaching dan saya anggap kegiatan coaching hari ini berhasil, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kegiatan coaching selanjutnya Bapak lebih meningkatkan kompetensi coaching yang Bapak rasa masih kurang pada diri Bapak saat ini. Siap. Baik, Pak. Siap-siap. Terima kasih Pak. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian kegiatan coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Eh, Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.